Halo semua, kembali lagi bersama Supernoi Movie, channel andalan kalang muda yang akan menyuguhkan alur cerita film-film keren yang akan menemani waktu gabut Anda. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview film fiksi kolosal berjudul Eragon yang dirilis pada tahun 2006. Film ini mengisahkan petualangan seorang anak petani miskin dengan seekor naga. Dia terpilih menjadi ksatria penunggang naga terakhir yang akan menyelamatkan dunia dari seorang raja yang kejam. Meski ia tidak menginginkan semua ini terjadi, namun sang naga telah memilihnya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari saksikan alur ceritanya dan selamat menyaksikan. Pada masa itu, jauh ribuan tahun sebelum zaman Teikotok di Lebuan, daratan tanah subur nan indah Alagesia dikuasai oleh para ksatria penunggang naga yang melayani dan melindungi masyarakat. Mereka pun hidup penuh kedamaian dan makmur selama ribuan tahun. Akan tetapi kedamaian pun mulai hancur ketika keserakahan dan kesombongan merasuki para ksatria penunggang naga tersebut. Mereka mulai berkelahi dan saling menyerang satu sama lainnya demi sebuah kekuasaan. Dialah Galbatorix, sang penunggang naga muda yang telah mengkhianati prinsip-prinsip dan kaidah dunia pernagaan dan diyakini telah membunuh semua naga dan para ksatria penunggangnya dalam satu pertempuran. Dan sejak itulah tanah Alagesia dikuasai olehnya. Dia menghancurkan para pemberontak dan para pejuang kemerdekaan yang dikenal dengan kaum Parden. Dan kaum Parden sendiri yang selamat, mereka melarikan diri ke pegunungan. Di sana mereka berharap akan ada sebuah keajaiban untuk melawan raja yang zalim. Di suatu malam, seorang perempuan berparas cantik bernama Arya, yaitu sekutu kaum Parden. Dia membawa sebuah batu yang berhasil ia curi dari raja. Raja pun segera memerintahkan seorang penyihir sakti bernama Durja untuk memburunya dan membawa kembali batu tersebut. I suffer without my stone. Do not prolong my suffering. Sementara itu di tempat lain di sebuah desa, seorang anak muda bernama Eragon pergi ke hutan untuk berburu. Dan di hutan ia melihat seekor rusa dan ia pun menembak rusa tersebut dengan anak panahnya. Sementara Durja berhasil menemukan Arya dan dia pun menyerangnya dengan ilmu sihir hitamnya dan Arya pun terpojok. Ketika Durja akan merebut batunya, Arya segera mengangkat batu tersebut seraya membaca mantra untuk menghilangkan batu itu. Give it to me. Dan di saat bersamaan, Eragon yang berhasil memanah rusa tersebut, tiba-tiba saja rusa itu menghilang bersama dengan adanya cahaya aneh mengkilat dan cukup menyilaukan mata. Ia pun menemukan sebuah batu. Pagi harinya sepulangnya dari perburuan, Eragon pergi ke pasar untuk membeli daging. Namun si penjual daging meremehkannya dan menurutnya anak petani miskin seperti Eragon mana mungkin ia akan mampu membeli daging. Lalu Eragon mengeluarkan sebuah batu yang ia temukan di hutan untuk ditukar dengan daging. Akan tetapi si pedagang daging itu malah menuduh Eragon bahwa ia telah mencuri batu tersebut dari sang raja. Dan dia menolak pertukaran itu lalu menyuruh Eragon pergi dari tempat itu. I found it. What is this? Hunting in the spine. You endanger the whole village. Now get out. It belongs to the king. Get out! Pada saat Eragon akan pergi, ia melihat pria tua bernama Brom didatangi tentara raja. Dan di sana terjadi sedikit keributan, namun tak lama kemudian tentara itu pun pergi. Sampainya di rumah, Eragon menyembunyikan batu tersebut di tempat yang aman. Di rumahnya, Eragon hidup bersama pamannya dan sepupunya bernama Roran. Suatu hari, Roran memberitahu Eragon bahwa ia akan pergi dari rumah namun tanpa tujuan yang pasti. Dan setelah ia ditinggal sepupunya tersebut, Eragon merasa kesepian dan sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya. Pada waktu ia sedang melamun, tiba-tiba saja batu yang ia sembunyikan tersebut bergerak dan lalu pecah. Ia pun segera menghampirinya dan ternyata dari dalam telur tersebut keluarlah seekor bayi naga. Ia pun merasa sangat senang sekali dan ternyata batu yang selama ini ia sembunyikan adalah si horeng teh sebuah telur naga. Dengan perlahan-lahan Eragon pun berusaha menyentuh bayi naga tersebut.
Dan pada saat terjadinya sentuhan itu, hal aneh pun terjadi yang membuat Brom, Galbatorix, dan Arya seperti merasakan sesuatu. Lalu Arya berkomunikasi dengan Eragon dengan telepati. Dan ketika Eragon terbangun, ia melihat ada sebuah tanda aneh di telapak tangan kanannya. Sementara itu di istana raja, sang penyihir jahat yaitu yang bernama Durja memberitahu Raja Galbatorix bahwa telur naga yang sudah dicuri Arya telah menetas dan kini berada di tangan seorang anak petani. Raja pun mulai khawatir kabar tersebut diketahui kaum Parden dan mereka tentunya akan menentang raja karena legenda yang mereka yakini yaitu tentang kesatria penunggang naga terakhir telah ada. Lalu segera raja pun memerintahkan Durja untuk segera membunuh Eragon dan naga tersebut sebelum mereka bertemu kaum Parden. Galbatorix, as you feared, the dragon has hatched. Let them reach the vault. Lalu Durja dengan kesaktian sihir dan jangjawakannya segera menghadirkan tentara mengerikan bernama Rajak untuk memburu Eragon. Razak! Razak! Hari demi hari, naga itu pun tumbuh membesar. Eragon pun mengajari naga tersebut terbang dan ketika anak naga itu berhasil terbang jauh, sampai-sampai membuat Eragon berpikir bahwa naga tersebut takkan pernah kembali. Namun, sesuatu terjadi pada tanda yang berada di telapak tangan Eragon. Tiba-tiba saja naga itu kembali dengan seketika dan telah tumbuh menjadi naga yang besar dalam waktu yang singkat. Dan tentu saja hal itu membuat Eragon kaget dan sedikit ketakutan. Selain itu, naga tersebut juga ternyata dapat berbicara pada Eragon dan dapat memahami jalan pikirannya. Dan begitu pun juga sebaliknya. Ia telah menunggu selama 1000 tahun untuk mendengar pikiran Eragon. Ia bernama Saphira dan ia menyampaikan bahwa Eragon adalah penunggangnya. Di malam harinya, Cecep Eragon menyusup ke rumah Brom, namun tak lama setelah itu Brom pun datang dan segera mengusirnya. Eragon bertanya tentang naga, ia meminta Brom untuk menceritakan semuanya. Namun Brom menyepelekan dan ia malah mengusirnya. Sebelum Eragon pergi, ia pun berkata bahwa ia percaya tentang akan datangnya penunggang naga terakhir. Dan setelah Eragon pergi, Brom pun sedikit menghuleng dan ia mengeluarkan sebuah pedang dan memandanginya. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh A.A. Brom ya. Tell me about the dragons. Keep your voice down. How big will they grow? When do they breathe? Tell me about the dragons. Go out. Dan dalam perjalanan pulang, Eragon melihat si penjual daging yaitu Mama Tablos sedang disiksa dan diinterogasi oleh pasukan Rajak. Dan terdengar si penjual daging tersebut memberitahu Rajak bahwa Eragon tinggal di sebuah peternakan. Dan mendengar hal itu, Eragon pun gagap bergeras, ternyata pasukan Rajak sedang memburunya. Lalu ia pun segera pergi lari terbirit-birit dengan maksud untuk mengingatkan pamannya agar segera bersembunyi dari rumahnya. Namun tiba-tiba saja Neneng Saphira datang membawanya terbang dan berkata bahwa Eragonlah yang sebenarnya mereka cari. Dan sekarang sudah terlambat untuk memberitahu pamannya. Eragon memaksa Saphira untuk menurunkannya, namun Saphira menolak karena ia tahu kalau Rajak akan membunuh Eragon. Namun Eragon pun terus memaksa Saphira untuk menurunkannya dan akhirnya Eragon pun diturunkan, namun terlambat. Ia mendapati pamannya sudah tidak bernyawa. Eragon pun menangis sedih, kini ia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Ia menyesali dirinya sendiri dan menyalahkan Neng Saphira, dan ia marah dan mengusirnya. Tak lama kemudian, Brom pun datang ke rumah Eragon, namun dalam keadaan emosi yang tak terkendali, Eragon menyerangnya, dan Brom pun menahan serangan tersebut. Dan ketika ia melihat tanda itu di tangan Eragon, Brom pun tahu bahwa Eragon sedang diincar, lalu ia pun segera membawa pergi Eragon ke gunung dan menjauh dari incaran Rajak. Where's your dragon? Gone. They killed him, but they were after you. Go on. If we stay here, we're both dead now. Come on, boy, ride!
Di tengah hutan ketika dirasa sudah dalam keadaan aman, Brom pun menyuruh Eragon untuk memanggil naga tersebut. Tetapi Eragon masih marah pada Saphira. Brom pun segera memberitahu Eragon bahwa Rajak berada di bawah kendali Durja. Dan Durja sendiri adalah seorang penyihir yang dimasuki roh-roh jahat. Eragon ingin mencari Durja dan membunuhnya. Dan Brom pun lalu menasihatinya agar jangan dulu menyerang karena Eragon belum cukup kuat. Ia harus bersatu dengan kaum Parden yang berada di pegunungan Beor. Dan Brom menjelaskan juga bahwa Eragon adalah satu-satunya harapan penyelamat mereka. Dan yang lainnya juga. Ia mengetahui hal itu karena ia pernah menjadi bagian dari semua itu. Call your dragon. She's far away by now. She can't hit. You're the Varden's only hope. They've got a stronghold in the Boerma. How do you know all this? I've seen things. Brom lalu menyuruh Eragon memanggil naganya lagi dengan pikirannya. Lalu Eragon pun mencoba memenuhi permintaan Brom dan benar saja setelah dipanggil tak menunggu lama Saphira pun datang. Eragon meminta maaf pada Saphira atas apa yang telah ia lakukan padanya. No to hear your thoughts. Now call your dragon. Saphira, can you find us? Lalu Brom berkata bahwa kaum Parden butuh seorang penunggang naga. Mereka ingin mengalahkan Galbatorix dan pasukannya. Seekor naga tidak akan menetas bila belum menemukan penunggangnya. Dan karena Saphira telah menemukan Eragon, maka Saphira akan melayaninya dan tunduk pada Eragon. If it feels the presence of its rider, What he says is true. it'll wait forever if it has to. If this dragon is killed. Brom berencana akan membawa Eragon secepat mungkin menuju kaum Parden di dekat Sungai Daret. Dan menurut Brom, perjalanan menuju ke sana sekitar 5 hari dan itu akan menjadi perjalanan yang sangat berat. Jika mereka sampai di sana tanpa ketahuan, mereka akan memiliki kesempatan. Hard day's ride is the river town of Darit. Durza will send his ogles after us. Feels nice we can get there without. Lalu Brom menyuruh Eragon agar Saphira terbang di atas mereka dan memantau dari atas saja dan menemui mereka di malam hari agar tidak diketahui kaum Rajak. Dan ketika mereka pergi, ternyata dari kejauhan Rajak telah melihat Saphira. Saphira to fly above us and scout the Do country. as he says. But be careful. Setelah perjalanan yang cukup panjang, lalu mereka sampailah di pedesaan Daret, yaitu pedesaan yang sebelum menuju kaum Parden. Di sana Brom pun menyuruh Eragon untuk membeli makanan dan roti. Tetapi dia melarangnya untuk tidak berbicara kepada siapapun dan harus cepat kembali. Buy some bread. Don't to anybody. Come back. Malam harinya masih di desa itu, tiba-tiba saja mereka diserang pasukan Urga, yaitu pasukannya Galbatorix juga. Jumlah pasukan Urga yang cukup banyak membuat mereka terpojok. Dalam situasi yang terdesak, Eragon melesatkan anak panah sambil membaca sebuah mantra dengan otomatis. Eragon pun berhasil membuat semua Urga terbunuh, namun mantra api yang diucapkannya itu membuatnya tak sadarkan diri. Pada saat tersadar, Eragon pun merasakan sakit di tangannya, seperti yang terbakar. Menurutnya, ia melakukan hal tersebut karena bereaksi saja. Lalu Brom pun mengajari Eragon cara pengucapan sihir-sihir penunggang naga dengan bahasa kuno, dan cara mengendarai naga yang baik dan benar sesuai perundang-undangan dan hukum pernagaan yang berlaku pada waktu itu. So bad at all. See how she moves, Aragon. Come on, let's see what you got. Di saat ia mencoba salah satu mantra, yaitu bersatu, yang bisa merubah pandangannya menjadi jelas seperti penglihatan seekor naga, dari ketinggian ia melihat beberapa Rajak mendekati Brom. Dengan kecepatan yang tinggi, ia segera menuki ke arah Brom hingga ia dan naganya terjatuh, dan ia lalu berhasil membunuh satu Rajak, dan Brom pun berhasil membunuh satu Rajak lagi dengan pedang yang mengeluarkan api. Eragon pun kaget melihat hal itu. Ia semakin penasaran saja siapa sebenarnya Bapak Brom ini ya. Rasa penasaran Eragon kepada Brom kini sudah terjawab. Dia melihat sebuah tanda di tangan Brom ternyata sama dengan tanda yang ada di tangan kanannya.
Dan setelah disedek-sedek, ternyata Brom juga dulunya adalah seorang penunggang naga. Lalu Brom pun menceritakan masa lalunya. Menurut Brom, kini ia bukan sebagai penunggang naga lagi karena naganya telah dibunuh oleh Morjan. Was trying to protect me. Set out to search for Morza. As he died, so did his dragon. Singkat cerita, keadaan Brom kini sedang terluka parah setelah mengorbankan dirinya menghalangi serangan Durja terhadap Eragon pada waktu ia sedang menyelamatkan Arya. Dan di sisa napas terakhirnya, Brom berpesan pada Eragon tentang apa kelemahan penyihir Durja. You pierce him through the heart. A shade if you pierce him through the heart. Take this. Go to the Varden. Esok harinya selesai upacara pemakaman Brom, Saphira pun menangkap seorang lelaki yang ternyata ia adalah selalu mengikuti mereka. Lelaki itu ternyata bernama Murtak, dan setelah ditanya alasan ia mengikutinya adalah karena ia tahu persis jalan menuju Pardan. Dan setelah ia menceritakan masa lalunya, mereka pun segera pergi menuju Pardan. Why are you following us? Who are you? I'm Murtag. Why did you risk your life for us? I know the mountains. We must go. Sampailah mereka di tepi sungai, dan lalu mereka pun melakukan jalan kaki dan meninggalkan kuda-kudanya. Lalu Saphira pun memberitahu Eragon bahwa Urga, yaitu pasukan Durja, sudah semakin dekat kepadanya. Dan mereka pun segera terjun ke sungai dan menyelam menuju gerbang kaum Parden. Dan saat mereka muncul di permukaan air, beberapa prajurit menodongkan tombak kepadanya. Di istana raja, Galbatorix memerintahkan Durja untuk secara langsung memimpin pasukannya untuk segera menyerang kaum Parden dan membunuh semuanya termasuk Eragon. Gather my army and follow them. No one alive. Sementara itu, Eragon dan rekannya segera dibawa menghadap pemimpin kaum Parden, yaitu Ajihad. Lalu Ajihad menanyakan kepada mereka siapa si penunggang kuda di antara mereka berdua. Eragon pun maju dan ia menjawab, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya siapa penunggang naga." Eragon pun memperkenalkan dirinya. Setelah itu menyuruh Eragon untuk memanggil naganya sebagai bukti bahwa ia benar-benar seorang penunggang naga. Setelah itu Eragon pun segera menjelaskan maksud kedatangannya untuk menemui kaum Parden, yaitu ia akan bergabung dengan kaum Parden untuk melawan kezaliman Raja Galbatorix. Esokan harinya Eragon mempersiapkan dirinya untuk bertempur dan lalu ia pun memakai baju tempur yang sudah disiapkan kaum Parden, begitu juga dengan Saphira. These cowards will hide no more. Tonight, we destroy the resistance. Annihilate! But the boy is mine. Dan waktu pertempuran pun telah tiba. Pasukan musuh berhasil masuk ke tempat rahasia kaum Parden dengan menjebol benteng pertahanannya. As one! Now! Into the sky! To win or die! Pertempuran sengit pun tak dapat dihindari lagi. Kaum Parden yang awalnya tercengang melihat pasukan Galbatorix dengan jumlah yang sangat banyak, namun hal itu tidak membuat mereka takut karena mereka berjuang mati-matian untuk kemenangan. Nari bersunda belaka, terima atar berrega. Taste the blood of your dragon. Sementara itu, Durja yang telah sampai di tempat itu segera menyerang Eragon dengan sihir hitamnya. Dan mereka pun saling serang satu sama lainnya. Eragon berusaha mendekati Durja untuk bisa menusuk jantungnya. Namun ternyata tidak semudah itu. Yang terjadi adalah Saphira terkena gigitan naga hitam milik Durja. Lalu Eragon pun segera membaca mata bersatu untuk berubah penglihatannya. Namun ternyata penglihatannya menjadi lemah. Hal itu ternyata dikarenakan Saphira terluka yang membuatnya menjadi lemah.
Hingga pada akhirnya Aragorn pun bermanuver supaya bisa menusuk jantung Durja. Aragorn berjalan ke ujung ekor Saphira dan di saat yang tepat Saphira melempar Aragorn ke arah Durja dan ia pun berhasil menusuk jantung Durja dan Durja pun terbunuh dan lenyap menjadi asap. I know what I have to do. Let's go, Ragnar! Spin! This wound weakens me. Now! I stop the wrong! Saphira yang dalam keadaan terluka keadaannya semakin memburuk. Mengetahui hal itu, Aragorn dengan cepat berusaha mengobati luka Saphira dengan sihirnya. Dan dikarenakan efek dari sihirnya tersebut, Aragorn pun tak sadarkan diri kehabisan tenaganya. Dan pada saat terbangun, Saphira menghampirinya dan Aragorn pun sangat senang ternyata Saphira masih hidup. Saphira. Rom would be proud. Mereka pun merasa senang karena telah berhasil mengalahkan pasukan Durja. Namun rupanya kemenangan ini belum final karena Galbatorix sudah tentu akan menyerangnya dengan kekuatan yang penuh. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, share ke teman-teman Anda. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tentunya akan menarik juga. Wassalam.